Jalan lurus dari Gang Buntekbyo menuju Jalan Cilangkap. Terdapat satu lagi tempat bersejarah di kawasan Pasar Lama. Ini adalah Rumbur. Rumah ini berarsitektur khas Cina Selatan. Rumah yang dulunya dijadikan rumah burung walet, sekarang dialihfungsikan menjadi salah satu museum di Pasar Lama Tangerang. Meski kini terselip di antara hiruk-pikuk modernitas, rumah ini tetap berdiri. Nah, di Rumbur Tanggaronggeng, mungkin terlihat rumahnya seperti rumah-rumah di Malaysia ya, khususnya di Melaka, Pineng. Dan memang rumah ini bergaya Tionghoa Indis atau Tionghoa Belanda. Ya, dengan mungkin ada ornamen Tionghoanya, lubang anginnya itu ada gambar burung hong, pilarnya merupakan pilar gaya Eropa, ya gaya Belanda. Dan Rumbur ini itu sudah cukup lama juga ya, sudah cukup lama. Mungkin diperkirakan sekitar tahun 1800-an. Tapi pada sekitar tahun 1970-an, rumah ini dijual dan dijadikan rumah burung untuk sarang walet. Karena pada saat itu bisnis sarang burung walet lumayan cukup banyak berkembang, sangat berkembang. Nah, dan tahun 2013 rumah burung tersebut dibeli oleh Pak Udaya Halim, pemilik Museum Benteng Heritage juga, dan direstorasi selama 2 tahun, ya kurang lebih 2 tahun, dibuka pada tahun 2015. Namun pada tahun 2020 pas COVID itu ditutup sampai sekarang. Melewati Jam Argop Pantes menuju di sudut Jalan Bakti dan Jalan Cilamai, terdapat sebuah kelenteng yang menyimpan kisah panjang perjalanan sejarah dan budaya masyarakat Tionghoa di Tangerang. Kelenteng Buntekbyo berdiri megah sebagai salah satu kelenteng tertua di Tangerang. Diperkirakan kelenteng ini dibuat 1684. Nah, kemudian Bun Sambi 1689, Bun Haibe 1694. Arti filosofis tiga kelenteng ini adalah kebajikannya setinggi gunung dan seluas lautan. Dan secara feng shui, tiga kelenteng ini satu garis lurus begini nih. Satu garis lurus. Bun Tekbyo di tengah, Bun Sambi di belakang, Bun Haibe di depan. Jadi secara feng shui, posisi Bun Tekbyo itu bersandar pada gunung memandang lautan. Selain Buntekbyo, terdapat tempat ibadah lain yang menyimpan sejarah panjang kerukunan dan keberagaman di Tangerang, yaitu Masjid Jami Kalipasir. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Tangerang, menjadi saksi bisu perjalanan lintas budaya antara komunitas di kawasan ini. Kalau terkait dengan sejarah masjid ini, kita mungkin bisa membaginya dari cerita menjadi 2 fase ya. Yang pertama itu adalah lingkungannya. Jadi awal sebelum adanya masjid itu, daerah ini merupakan daerah yang memang tidak berpenghuni. Jadi seperti hutan belantara di masa itu sekitaran tahun 1400-an. Sampai ke tahun 1413 datang seorang keturunan dari kerajaan Sunda. Beliau itu sudah muslim dan beliau membuka hutan ini dan kemudian menjadikan satu tempat untuk beliau bertafakur atau beribadah. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, karena memang daerah ini dilalui oleh sungai yang namanya Sungai Cisadane. Dulu nama sungainya adalah Sungai Cipamunggas. Nah, sehingga sungai ini menjadi jalur perdagangan dari masyarakat lokal. Yang secara tidak langsung dengan adanya bangunan ini, masyarakat itu banyak yang singgah. Nah, sampailah ke tahun 1455 di mana seorang ulama yang bernama Sayyid Hasan Ali Al-Husain atau Syekh Abdul Jalil itu melakukan penyebaran agama Islam sampai ke tanah Banten atau Wahaten Girang yang saat ini disebut dengan Banten. Nah, sampailah beliau di sini karena di sini sudah ada peninggalan dari seorang pangeran tadi yang sudah memang berada di sini. Akhirnya beliau itu mencoba untuk merenovasi dan membuat menjadi lebih besar seperti Tajud. Ya, alhamdulillah bangunan yang masih tertinggal sampai saat ini adalah dari masa-masa beliau Syekh Abdul Jalil tadi di tahun 1455. Jadi kalau misalkan dikatakan yang mendirikannya, mungkin kami lebih cenderungnya ke Syekh Abdul Jalil tadi. Peninggalan yang memang sangat menjadi ikonik itu adalah kubah masjidnya.
di mana kubah masjidnya itu kami menyebutnya baluarti. Nah, itu adalah pemberian dari Kesultanan Banten yang memang memiliki kekerabatan dengan Kali Pasir atau Tangerang ini, dan itu sebagai pengakuan juga dari Kesultanan Banten bahwa di sini sudah ada kearyaan atau ketemenggungan. Dan lambang yang disematkan di kubah itu sendiri memang cirinya adalah burung merak dengan mahkota. Masih banyak tempat bersejarah di Pasar Lama Tangerang yang menyimpan kisah dari masa lalu, dari bangunan tua hingga sudut-sudut yang tersembunyi. Setiap lokasi memiliki ceritanya sendiri. Mengungkap jejak sejarah di Pasar Lama Tangerang bukan sekedar perjalanan ke masa lalu. Setiap langkah membawa kita lebih dekat dengan cerita-cerita yang terukir dalam setiap sudut, menembus batas waktu, dan menghubungkan kita dengan identitas leluhur yang membentuk kota Tangerang hari ini. Dari cerita budaya hingga kisah-kisah keseharian yang terlupakan, kita menemukan bahwa warisan ini bukan hanya milik masa lalu, tetapi bagian dari masa kini yang harus terus dijaga. Melalui pelestarian dan penghormatan akan sejarah ini, kita turut berperan dalam menjaga nyala kisah yang akan terus hidup untuk generasi mendatang.